Buruan pindah, bro. Kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat, bro. Jadi warga DKI beramai-ramai akan tinggalkan Jakarta. Kita harus OTW ke Jawa Barat. Dikarenakan kepimpinannya Pramono. DKI itu tidak akan bisa hidup tanpa Jawa Barat. DKI tidak akan mendapat air kalau tidak ada Jatiluhur. Maka ke depan Pemprov DKI harus punya kawasan hijau di Jawa Barat dan harus punya hak hutan abadi di Jawa Barat yang dibiayai dari dana DKI. Kenapa? Karena DKI akan terjaga keamanan dan keselamatannya kalau dia mampu membelanjakan uangnya di Jawa Barat. Ini perspektif, ini kesetaraan. Kesetaraan itu nanti harus lahir dari apa lagi? Dari melahirkan keadilan. Problem Jawa Barat apa hari ini? Problem Jawa Barat adalah pertumbuhan ekonominya antara kaya dan miskinnya mengalami disparitas yang sangat tajam. Yang kayanya tinggi banget, yang miskinnya rendah banget. Kenapa problem itu terjadi? Satu, upah buruh di wilayah selatan yang menjadi petani sayur, petani engkol, petani wortel, yang di situ ada modal besar, kuli-kulinya rata-rata upahnya di bawah 50.000, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan pendidikan, tanpa jaminan hari tua. Bagaimana negara harus hadir untuk menyelesaikan ini, disparitas ini? Doronglah regulasi ekonomi untuk memberikan penjaminan bagi mereka. Untuk jaminan apa? Jaminlah keadaan rumahnya, jaminlah pendidikannya, jaminlah kesehatannya, jaminlah hari tuanya. Kenapa? Orang tidak akan berpikir upah kalau kehidupan personalnya sudah terjamin dengan baik. Bagaimana menyelesaikan kemiskinan yang tidak pernah selesai? Satu daerah desa dengan penduduk misalnya 3.000 jiwa, dengan rumah 1.000 rumah, dengan orang miskin 700, ini bisa kelar dalam setahun. Caranya bagaimana? Caranya, satu, bagi seluruh birokrasi untuk membela satu rumah. Angka kredit kenaikan pangkatnya dan golongannya berdasarkan kemampuan dia membina rumah itu. Yang kedua, dana CSR berbagai kepentingan industri, dan termasuk Jawa Barat punya BJB, CSR-nya gede banget. Arahkan dari mulai bangun rumahnya, sanitasi lingkungannya, pendidikan keluarganya. Yang ketiga, dorong seluruh aspirasi Dewan, terutama Partai Gerindra, tidak boleh bergeser dari permasalahan kemiskinan. Deddy Mulyadi diakui telah memindahkan kiblat politik nasional dari Jakarta ke Jawa Barat. Pesona sang Gubernur Jawa Barat dengan segala kebijakan dan viralitasnya menyedot perhatian masyarakat luas. Perlahan Jakarta kehilangan panggungnya. Pamor Gubernur Ibu Kota, Pramono Anung pun tak lagi jadi atensi utama. Hal itu merupakan analisis pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praitno, yang disampaikan melalui channel YouTube-nya, Adi Praitno Official. Adi memaparkan, sebelum Pilkada serentak 2024, Jakarta adalah kiblat politik Indonesia. Menjadi pusat sorotan media, kursi Jakarta 1 dianggap anak tangga menuju kontestasi politik di level presiden. Jokowi hingga Anies Baswedan adalah dua contoh gubernur Jakarta yang maju Pilpres. Jokowi bahkan sukses memenangkannya dan menjadi Presiden RI 2 periode, 2014-2024. Namun, kisah sukses Jakarta itu mulai pudar, terhapus ketenaran Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Harus kita akui ketika Pilkada serentak dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia, di 545 kabupaten kota, dan provinsi, secara perlahan kiblat politik itu bukan di Jakarta lagi. Ini secara perlahan kiblat politik itu mengarah ke Jawa Barat. Kenapa mengarah ke Jawa Barat? Ya tentu tidak terlepas dari gubernur yang ada di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, kata Adi. Adi mengatakan, kekuatan Deddy Mulyadi ada pada kebijakannya yang tidak biasa dan hampir selalu menjadi pergunjingan. Memang Deddy Mulyadi itu membuat manuver-manuver politik yang cenderung tidak biasa. Artinya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini kan selalu membetot perhatian, karena dinilai memberikan satu sentuhan yang baru, terobosan-terobosan yang tidak biasa, tentu sebagai upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah selesai, ujarnya. Memang ya, Pak Deddy ini selalu membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mengejutkan, tapi bermanfaat
Bahkan masyarakat pun sangat setuju, khususnya masyarakat Jabar setuju sekali dengan program yang dilakukan oleh Pak Kadem ini. Mana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar lebih berkembang. Buruan pindah bro, kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat bro. Merasakan katanya. Yeay, enak aja. Jangan Wis, pindah ke enak Jawa aja, Barat. bro. Jumlah penduduk Jawa Barat aja sudah 50 juta. Nggak kebayang kalau kalian pindah di sini. Udah gitu, angka kemiskinan di Jabar aja masih 7, sekian persen. Dan angka stuntingnya aja masih 20, sekian persen. Udah gitu, angka putus sekolah masih 600 ribuan anak. Kalau nambah-nambah kalian bisa pusing Gubernur Jawa Barat ya. Ya udah diurus gubernurnya masing-masing aja. Jawa Barat tuh PR-nya banyak banget. Soalnya penduduknya aja paling banyak, tahu nggak, 50 juta orang gitu loh. Nah ini nih PR yang sangat besar banget. Kita sebagai rakyat makanya harus benar-benar mencermati, menonton dengan seksama kiprah pejabat-pejabat kita gitu. Nggak cuma sekedar nonton dari sisi tontonannya aja, tapi kita harus betul-betul cerdas melihat esensi dari apa yang disuguhkan para pejabat itu. Apakah itu kinerjanya yang real di dunia nyata gitu, atau sekedar tontonan. Jadi kita harus bisa pilah ya. Mendukung pemimpin itu harus ya, mendoakan pemimpin itu juga harus, tapi cinta buta no. Sepakat gak dengan ini? Berita nasional, ulah Deddy Mulyadi, barometer politik nasional pindah dari Jakarta ke Jabar. Dalam dinamika politik nasional yang selama ini berpusat di Jakarta, kini muncul perubahan yang signifikan. Jawa Barat kini menjadi sorotan utama peta politik nasional. Di balik pergeseran ini, nama Deddy Mulyadi mencuat sebagai tokoh sentral yang menggerakkan perubahan. Sangat-sangat setuju sekali. Bahkan sekarang Jawa Barat itu menjadi contoh gebrakan, contoh gagasan bagi gubernur-gubernur provinsi lain. Dan kalian tahu sendiri kan, apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi, langsung sacat turun ke lapangan, mendengarkan keluh kesah masyarakat, dan tidak omong-omong atau cawe-cawe yang banyak rapat lah, menggunakan anggaran lah, banyak rapat di hotel lah. Itu buat Pak Deddy gak penting, gak perlu semua. Coba nih bro, buat kalian semua yang setuju tinggalkan di kolom komentar ya. Wah, ibu kota Indonesia bakal pindah ke Jawa Barat. Jangan buru-buru hujat. Bukan itu maksudnya. Slip dikit masih manusiawi. Kalau slipnya banyak, DPR. Maaf, salah lagi. Enggak apa-apa. Dalam beberapa dekade terakhir, kalau bicara soal pusat politik nasional, jawabannya pasti Jakarta. Tapi sekarang angin mulai berubah. Barometer politik nasional pelan-pelan pindah haluan. Dan arah kompasnya langsung nunjuk ke Jawa Barat. Apa penyebabnya? Siapa tokohnya? Gak usah mikir keras. Jawabannya cuma satu, Kang Deddy Mulyadi. Bukan menteri, bukan ketua partai, tapi suara dan sikapnya bisa bikin DPR keringetan. Gubernur Jawa Barat ini bukan tipe pemimpin yang sibuk citra. Kalau nggak sejalan sama nurani rakyat, langsung disikat. Siapapun, apapun, nggak peduli. Beres. DPR pun bisa dibuat kocar-kacir sama logika rakyat versi Kang Deddy. Bukan karena galak, tapi karena nggak bisa dibungkam. Yang tadinya rakyat apatis, sekarang jadi rajin mantengin berita. Karena pengen tahu hari ini Kang Deddy nyenggel siapa lagi. Dulu cuma mantan bupati, mantan anggota DPR. Tapi makin kesini mantan-mantan ini justru makin keren. Kenapa? Karena bahkan waktu nggak punya jabatan pun dia tetap jalan, tetap bicara, tetap bela rakyat. Dan sekarang beliau adalah Gubernur Jawa Barat. Tapi masih tetap sama, berdiri paling depan untuk rakyat paling bawah. Makanya jangan heran kalau sekarang orang bilang ibu kota politik Indonesia udah bukan lagi di Jakarta, tapi di Jawa Barat. Karena di sana ada seorang pemimpin yang nggak takut beda, nggak takut ribut, asal bener buat rakyat. Gugus cerita hidup sindir yang pura-pura hidup. Orang manggi postingan anu ngabandingkeun Jakarta jeung Jawa Barat 100 hari dipimpin. Pertama tina APBD nu hiji mah 31 triliun kurang lebih, nu hiji mah 81 triliun kurang lebih. Tah tinu postingan ieu teh rada lucu oge soalna Jakarta teh gaduh 10 juta penduduk. Lamun Jawa Barat mah aya 50 juta pendudukna dengan APBD 30 triliun. Sok tadi bere tugas berat Kang Deddy Mulyadi. Tah tinggal di Jakarta mah aya kartu Jakarta Pintar, aya kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Aisyah Iroh, lamun hayang dipaksakan Jawa Barat hayang aya kartu-kartuan kos Jakarta, hese mang boncos APBD na. Jeung deui postingan itu rada lucu. Kang Deddy Mulyadi teh geus ngabantu ngabersihkan sungai, mewujudkan upaya pengendalian kenakalan remaja melalui pendidikan militer, pendidikan kebangsaan. Ieu mah postingan teh aduh anu nyen teh sigana teh rada-rada benci euy.
ka Bapak aing teh. Itulah kabar dari warga Jakarta. Dia mau merasakan kepimpinan Pak Deddy Mulyadi. Dia ingin pindah ke Jabar. Dan KTM pun mengatakan Jakarta tidak bisa hidup tanpa Jawa Barat. Apakah mungkin warga Jakarta akan pindah ke Jabar? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.